hailing out of BSA Tangerang. Tinggi 170, berat 69 kg. Veteran fighter, TikTok live expert. Influencer juga tipis. Tipis-tipis ya. Ini dia Roy Tua Maniuruk. Let's go Bang. Apa kabar? Baik. Sudah Ayo. lama kita nggak ketemu ya. Siap, Bang. Terakhir kali gue lihat tuh fight di HSS yang kemarin versus Anthony Angelin. Iya. Habis itu di Bali. Gue nggak mau kedengeran kayak judgmental, kayak ngekritik banget nih, Bang. Iya, Jadi coba abang kritikin performa kemarin kira-kira kayak gimana? Ini performa yang mana, kok? Dia Karena lawan lawan Anthony. Yang Anthony. Iya. Bukan alasan sih. Itu bukan alasan. Memang melawan Anthony England adalah permainan terburuk di antara yang buruk. Waduh. Nah, jadi yang buruk itu yang paling buruk. Itu lebih parah lagi dari Paling buruk di antara yang buruk. Ya. Itu saat melawan Anthony England. Gitu. Dan itu kenapa lu terima fight kalau gitu? Itu H- berapa ya kira-kira? Sebenarnya H-7 ya. H-7. Saya ingat saja waktu itu Korudi ya, dari Baku Antam. Yes. Dia hubungi saya. Sebenarnya nggak bisa disalahkan sih. Sebenarnya juga itu kan kembali ke saya, itu bisa saya tolak sebenarnya. Iya, betul. Kan ditawarin. Itu kan melalui kesepakatan kan. Tapi sebenarnya kalau boleh ditanya sama Korudi, saya sempat nolak sebenarnya. Sempat ya. Sempat nolak. Entar dulu ya, saya pikir-pikir dulu gitu. Nah tapi nggak tahu bagaimana akhirnya saya terima. Ada tekanan gitu. Bukan, saya terima karena ya saya kira fighter MMA ini gitu kan. Nah, biasalah ada sedikit ya mungkin belagu ya, sombong gitu ya. Udahlah, fighter MMA ini gas aja lah gitu. Dan rupanya fighter MMA itu dia persiapannya juga kayak fokus banget ya. Anthony dia datang badannya udah kelihatan lah. Sorry ya dari sudut pandang gue sebelah ring, gue lihatnya wah ini in shape banget, lean banget. Anthony kayak latihan persiapan udah cukup ini. Terus Bang Roy agak kayak lagi liburan kayak habis liburan. Dan 3-4 ronde kemarin sempet ada satu titik gue lihat wah in trouble nih Bang Roy. Terus kayak lu comeback di ronde 3, ronde 4 itu ada beberapa kali pukulan masuk kepala. Gimana rasanya lawan Anthony kemarin? Gini kok, itu nggak bisa jadi tolak ukur sebenarnya karena saya nggak ada mengeluarkan kemampuan sama sekali. Oh iya. Apa yang mau dinilai dari pertandingan saya melawan Anthony England? Apa yang mau aku nilai? Coba. Sementara saya nggak bisa ngapa-ngapain sebenarnya. Iya. Bisa dilihat apa yang saya lakukan. Apa yang mau dinilai? Maksudnya gini, apa yang mau dinilai dari Anthony? Sementara saya nggak mengeluarkan kemampuan saya sama sekali. Tapi jujur, Bang Roy sendiri kuat 4 ronde. Ya kuat hanya modal bandel aja. Memang itu dari dulu ya seorang Roy itu yang bandel kan. Selalu bandel banget. Nah, mau bagaimanapun ya tetap bandel. Padahal saat itu persiapan saya ya nggak ada persiapan sama sekali sebenarnya kan. Ada, ya? Nah jadi saya tanya apa yang mau dinilai dari pertandingan saya melawan Anthony England? Apa yang mau dilihat? Ya bisa kita nilai bahwa Roy Tua bandel. Hanya itu doang kan. Tapi di luar ring bandel juga. Oh enggak lah. Ya, Okay. itu karakter saya yang di atas ring memang begitu. Gitu nah ya? tapi yang mau saya tanya saat bertandingan sama Anthony England apa yang mau dinilai? Apa yang mau koko lihat? Jadi menurut Bang Roy kemarin itu sama sekali udah terburuk dari performanya. Itu permainan terburuk di antara yang terburuk. Yes. Ya banyak permainan saya yang terburuk tuh banyak banget sebenarnya. Iya. Ya itulah ya Roy Tua ya, apa journeyman kan yang selalu menjadi lawan pengganti. Itu persiapan. Ya permainan saya selalu pasti yang nggak. Kenapa permainan saya nggak stabil kan gitu kok? Iya. Kadang bagus, kadang jelek, kadang bagus, kadang jelek. Nah waktu Anthony England itu paling jelek. Iya. Gue lihat. Pokoknya kemarin persiapan 1 minggu nih. Persiapan 1 minggu. Ya. Kalau misalnya diberikan persiapan yang cukup minimum berapa lama? Ya seperti kemarin lah. Kita ngebahas kemarin kan. Ya. Nah gini, kemarin saya bertanding melawan brother kita dari Timor Leste. Ya. Koko tahu persiapan saya berapa? Berapa lama? Saya dikasih tahu hanya 3 minggu. 3 minggu.
3 minggu. Lawan Anthony England itu hanya 1 minggu. Nah, namun perbedaannya kelihatan kan? Yes. Hanya 3 minggu loh. Iya. Nah, cuma 3 minggu itu benar-benar fokus. Nah, jadi dari kebanyakan atlet pasti bilang, gila ya, gitu udah pasti. Gila ya, gue persiapan segitu cukup gitu. Nah, namun itu menurut saya lebih cukup dibanding saya yang 1 minggu tadi. Nah, itu beda jauh banget sih. How was the fight lawan kemarin Timor Leste? Setelah fight ada yang komplain. Gue sih lihatnya itu hanya dari suatu kayak patriotisme. Dia lihat orang-orang sana passionate banget sama fighter-fighter mereka. Iya. Kalau buat yang ngerti tinju, maaf, gue lihatnya sih emang pukulan dari dia nggak ada yang telak masuk Bang Roy. Iya. Nggak ada yang bikin kepalanya jeduk-jeduk gitu. Iya. Melainkan walaupun dia lari-lari, Om Roy masih bisa sudutin dia dan kenain pukulan yang telak. Tapi rasanya gimana tuh pas setelah fight ada yang komplain? Itu ibu-ibu ya? Oh, enggak lah, kalau itu wajar. Itu namanya kubu ya, tim kan, wajar menurut saya. Dan satu lagi mereka tidak paham bagaimana sih penilaian dalam tinju. Secara agresivitas juga kan saya lebih agresif kan. Yes. Kalau ini kita ke yang Timor Leste, kita kembali ke ini dulu, topik yang masalah Anthony England dulu. Ya, gimana Anthony England tadi? Anthony England setelah fight kemarin, you keep on saying that, yo, give me another chance. Ayo, berikan saya kesempatan lagi. Dan dari Anthony pun, gimana reaksinya Anthony setelah lu call out dia? Dia ada DM Bang Roy atau ada gimana? Respons dia seperti apa? Itu kan kemarin kan langsung dia angkat PT juga kan? Dia buka PT. Nah, jujur saya sangat berterima kasih banget. Ya, ini bukan sekedar rematch, bukan hanya sekedar tanding ulang kok. Tapi ini adalah ajang pembuktian buat saya. Ya, saya pengen menunjukkan, oh ini nih Roy yang latihan atau dengan tidak. Saat melawan Anthony England kok, sebenarnya kalau dia berani, nah ini kalau lihat mental, mungkin bukan mungkin game plan dari mereka. Sebenarnya kalau mereka saat itu cermat, di ronde 2-3 itu kalau saya di-press, saya nggak dipukul pun bisa jatuh sebenarnya. Bisa ya sebenarnya? Bisa. Saya udah habis total. Silakan lihat video tanding ulangnya, lihat. Udah pengep banget pokoknya itu. Habisnya saya. Itu makanya saya bilang itu adalah permainan terburuk saya. Bisa lihat ulang aja, kalian tonton ulang pertandingan saya dan lihat saya waktu lawan Oji. Itu beda banget. Ya dia tapi kemarin kayaknya ada sedikit takut ada overhandnya. Oh ya, karena Roy memang gitu. Pasti akan ada selalu senjata, ya kan? Yes. Senjata itu makanya ya itu yang dijaga. Nah, itu juga lah. Menurut saya Anthony adalah seorang senior. Dia tidak ngeremehkan lawan. Dia selalu hati-hati kan. Dia footworknya jalan. Dia tidak press. Ya, kalau seandainya kalau memang dia berani, tim dia cermat yang saya bilang tadi, dia press saya selesai. Pasti saya selesai. Perhatikan aja, lihat pertandingan ulang itu. Makanya bener ya, dia sebenarnya itu ada chance untuk nge-KO-in. KO saya. Tapi kalau misalnya Bang Roy kemarin KO, aturan tinju ada nggak sih kayak kalau gue udah nge-KO-in lu, gue nggak terima rematch? Enggak lah. Ada nggak kemungkinan kayak gitu? Enggak. Jadi ini menurut lu Anthony ada nggak sedikit ngeremehin Bang Roy setelah kemenangan? Enggak sama sekali. Saya tahu dia juga nerima ini berat kok. Berat ya. Saya tahu dia berat. Saya tahu Anthony juga mikir-mikir. Mungkin ada rasa cemas, rasa takut juga. But you are doing it for the fans though. Anthony is doing it for the fans. Bang Roy is doing it for the fans. Cause you know kemarin pas kalian naik ke atas ring itu pecah banget. Gue bisa bilang Anthony juga setiap kali dia fight pasti seru. Pasti kita semua orang pengen nonton dan ini bukan pertama kalinya dibahas kan? Om Roy versus Om Anthony England, father. Sebenarnya sebelumnya udah mulai dipasak kan sebelumnya di belakang layar udah pernah ditawarkan kan fight-nya ini. Tapi dia nggak mau kan? Cuma saya nggak tahu kalau ini bisa terjadi gitu. Ini nggak sengaja sebenarnya loh kan? Serba kebetulan juga kan sebenarnya. Dan ini bukan pertama kali kalian face off kan? Sebenarnya sebelumnya juga pernah face off di acara tinju tempat yang lain lah, kayak acara inilah ya. Jadi ini ada nggak menurut lu ini rivalitas antara Anthony and Roy? Kalau secara sportainment ya. Iyalah. Ada ya? Ada lah, karena ya saya udah pernah bertanding dan saya kalah. Ini secara ini ya, tapi kalau secara kita
pribadi saya nggak ada masalah dengan dia. So secara personal emang Personal saya saling dengan dia respect ya, saling nggak ada masalah, kita saling respect. Tapi kalau karena ini combat sport, Yoi. ini kompetisi, Ya, selalu ada. ya. Menurut lu ada nggak dari jalur karir kemiripan paralel antara Roy Tua dan Anthony? Dari kalian sama-sama berpengalaman, sama-sama pelatih juga, sama-sama di Tangerang juga. Ada nggak? What do you see that's similar between you and Anthony? Ya kalau saya memang respect sama dia. Ya. Sebenarnya bukan sama dia aja, sama semua, apalagi dia gitu. Saya sangat respect. Yes. Sebenarnya saya ya sangat respect ke siapapun. Yes. Termasuk sama dia juga Anthony England. Ya. Sangat respect saya sama beliau ini. Kemarin pas sudah naik ring, gimana rasanya pukulannya Anthony itu ke kepala Bang Roy? Terlalu sombong kalau saya bilang nggak keras. Oh ya, benar. Terlalu sombong nggak sih? Enggak lah. Ya sombong lah. Ya kalau saya bilang kalau memang pukulannya keras, saya jatuh di ronde 2 atau ronde 3 itu pasti jatuh. Yes. Dengan kondisi saya seperti itu kok. Ya. Dengan kondisi saya benar nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Saya nggak Nggak keras. Nggak. Nih, artikan aja kalau pukulannya keras saya pasti tidur. Ya. Kalau pukulannya keras berarti Nggak keras. Artinya Ya, nggak keras. Menurut Bang Roy nggak keras. nggak pukulannya keras. Anthony. Apalagi saya persiapan. Ini bukan ngeremehin, ini bukan cyber. Ya. Ini bukan cyber, ini fakta. Kalau memang pukulannya keras, di ronde 2 itu saya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ronde 3 itu saya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau ronde 4 itu saya udah nggak bisa Oke lah, itu ngapa-ngapain. tentang power. Kalau powernya, kalau bicara power ya kalau menurut saya Nggak Ya. keras. Kan udah ya tunggu, pasti. ya tunggu maksud saya Iya. biasa-biasa saja. Biasa Ya. aja. Tadi kan tentang power nih. Gimana kalau aspek yang lainnya? Speednya gimana? Speednya Anthony? Pukulannya cepat gak? Sulit gini kok. Mohon maaf, sangat mohon maaf. Jangan maaf ke gua dong. Iya, mohon maaf ke Koko juga. Oke. Kesannya saya ngeremehin kan. Oke. Di posisi saya begitu, apa yang mau dinilai dari seorang Anthony di pertandingan itu? Apa yang mau dinilai? Apa yang mau dinilai? Maksud saya nanya Bang Roy nilai. jadi saya bilang saya nggak tahu menilai apa tentang pertandingan itu. Saat itu saya nggak bisa ngapa-ngapain. Memang saya habis napas. Oke. Ya kan? Nah kalau pertandingan saya benar-benar saya fit, misalnya kayak kemarin tanding di Surabaya, saya tanding kemarin lawan Ozi. Ya. Nah itu boleh tanya apa, gimana? Karena memang saya siap, saya bisa main. Kalau kemarin saya nggak bisa main. Nah, Apa yang mau saya mainkan? Saya habis. oke. Nah itu makanya nah ini karena saya hormat, saya menghargai dia, saya respect. Ya saya bukan bilang saya bukan mau meng-call out. Saya memohon. Memohon ya sih. Mohon kemarin ya di Iya. pas lagi call out. Ya, saya mohon. Saya kesempatan sekali lagi. Ya saya memang berharap sekali karena ini bukan mengenai balas dendam, bukan masalah rematch. Ya. Tapi ini adalah kesempatan saya menunjukkan saya ini bagaimana kalau saya latihan. Ya. Nah itu. Lu pengen ada rebound. Lu mau kasih lihat orang gua tuh kalau misalnya latihan bener versus Anthony itu bakal kayak gini nih. Ya. Kayak gimana kalau rematch sama Anthony? Sesuai dulu apa yang saya katakan dulu, kan saya bilang kalau saya dengan Anthony fight, bila saya persiapan dengan baik, Ya. sulit bagi dia untuk menyentuh saya. Nah itu saya lemparkan lagi kalau nanti kalau saya persiapan dengan baik dan saya rematch dengan dia, sulit bagi dia untuk menyentuh saya. Beneran nih. Pasti. Yang paling terasa tuh bakalan di defense ya. Yang paling ada perbedaannya tuh nanti bakal di defense ya Bang Roy kalau ada persiapan. Dari segala hal. Segala hal. Menyentuh saya dia susah, dia bergerak kena pukul, dia maju kena pukul, dia mundur kena pukul. Sama kayak mohon maaf kemarin Koko lihat waktu saya lawan Ozzy da Silva. Ya. Ozzy da Silva walaupun itu dia debut ya di pro, tapi dia latar belakangnya amatirnya wow. Gila. Kelihatan sih dia dari cara jalan-jalan. Tapi gue juga tahu Bang Roy udah pernah ketemu fighter yang lebih susah lagi daripada itu. Jadi kemarin gue lihat, aduh ini mah dia mungkin lebih flashy kayak Nasim Hamid gitu. Tapi he's no Nasim Hamid man. I'm sorry bro. I'm sorry bang. Iya, oke. And fighter kayak gitu dari amatir emang ke pro. Sorry ini kayak topik beda lah. Tapi emang permainannya beda dari amatir ke pro. Ya maksud saya, nah itulah yang membedakan kok. Kalau secara usia orang bilang Roy udah tua loh. Usia Ozzy jauh lebih ambil separuh perbedaan kok. Oh iya? Ya nggak ada separuh sih, maksudnya jauh kok. Ozzy ya umur 20 gua kayak 30-an gitu. 28. 28. 28. Nah, sementara saya 40. Ya. Nah, tapi Koko lihat kan? Yes. Dari ronde 1 sampai ronde 4 saya gas terus. Ayo fight. Ya. Nah, itu yang menunjukkan, yang membedakan kalau saya persiapan, begitu loh. Kalau Roy Tua yang versi kemarin versus Ozzy, ketemu Anthony, cukup gak untuk menang lawan Anthony? Kalau menurut saya udah cukup. Udah cukup? Cukup. Tapi ya karena saya
target saya menang, harusnya lebih ya. Ya. Harusnya lebih. Dan terhitung dari sekarang kan saya latihan. Sekarang saya udah persiapan. Dan dalam semua hal yang mengganggu itu saya udah lupakan. Nah, Ya. kita harus memorinya harus pendek aja. Ya. Kita lupakan aja Ya. yang kemarin. Sekarang udah fokus ke depan. Tapi kemarin Anthony udah sempat ketemu sama Bang Roy. Menurut lu dia bakalan latihan lebih keras lagi nggak? Pasti, Om, pasti. Jadi lu ada ngerasa walaupun lu dikasih persiapan, lu ada ngeremehin dia nggak? Kali ini tidak akan ada kata remeh. Oke. Ya. Saya tidak akan ngeremehin dia. Sebenarnya kata meremehkan ini nggak ada. Saya nggak pernah ngeremehkan sih sebenarnya. Oke, yes. Hanya memang keadaan saya aja yang selalu datang sebagai lawan pengganti kan itu aja. Iya. Nah, Tapi itu. tadi bilang powernya nggak ada, speednya nggak ada. Ini bukan ngeremehin. Apakah saya meremehkan kalau bilang itu nggak ada? Oke. Kan saya bilang cara fakta. Nggak, ya? Secara fakta beneran emang Saya merasa nggak keras kok. nggak keras. Loh, Oke. kaki ke kepala aja saya rasakan biasa aja, apalagi cuma tangan lo. Kok nggak tahu? Ya, ya. Woi, kaki ke kepala udah sering kok. Lo kok bilang saya main kickboxing, makanya kan ada, saya bilang kan ada klausul kan. Oke. Kemarin kan, ya karena saya respect sama Anthony, dia mau. Oke. Oke, kita rematch di rules boxing. Yes. Terus kan ada apa? Klausul kan. Saya bilang, ayo kalau saya menang nanti di rematch kita main di kickboxing. Saya terima. Ayo kita Yes. kickboxing. Makanya kalau it's proven, kalau misalnya Iya. Anthony bisa menang 2 kali, Ya udah lupakan. Nah. Lupakan enggak usah Lupakan. dibicara. Yes. Ngapain dibicarakan? Udah selesai. Pensiun dong saya. tapi karena kemarin dia menang di boxing, pengen rematch di boxing lagi. Tapi kalau misalnya jadi kalau tie, Ya. Sri Satu-satu ya pasti bakalan satu. rematch di kickboxing. Iya kalau dia mau. Yes. Saya pasti akan tawarkan itu. Ayo kita di kickboxing. Nah, pede nggak tuh kalau di kickboxing? Pede banget. Pede juga bisa. Loh, kan saya udah bilang tadi. Iya. Kaki ke kepala saya udah rasakan. Iya benar. Lawan siapa tuh kemarin? Lawan Gugun Gusman. Oke. Ketepak. Saya main amatir Banten. Saya ini di Banten juara kok. Juara 2 maksudnya. Gak apa-apa. Khusus Anda. Khusus ada. Oh ya. Loh. Oh ya, pon. Pon lo ini. Lo kaki ke kepala juga. Nah jadi ya makanya rusak ya kan akhirnya. Rusak saraf. Tapi itu emang distancingnya dari tendangan tuh agak sulit kan. Kalau dari orang yang biasa boxing nggak biasa sama Ya. jarak tendangan gitu kan. Ya ini kita bicara apa? Ya beda lah kok. Yoi. Karena gerakan-gerakannya kan apalagi kan kita kan kalau Tangan turun kalau boxing kita bisa- enggak kita kirain wusu kan mau Iya. nge-shoot kan. Iya. Oh. Kita tarik rupanya kaki yang naik. Cung. Ketah ya kan. Lawan Gugun Gusman. Oh, iya, Gugun Gusman kan jago kan. Iya, dia kan memang champion kan. Juara MMA kan. Yes. Dan dia memang basicnya gulat bagus kan. Iya betul. Saya kira dia mau nge-shoot kan, mau double takedown apalah yang mau ngambil gitu. Iya. Saya tarik gitu rupanya kan kick turun otomatis tangan turun. Tangan turun. Sat gitu rupanya kaki yang naik. Tung. Woo. It's crazy man bro. This guy crazy bro. Iya And gitu. Anthony Angelin is your rival yang lu respect. Ada beberapa rival yang menurut gua sama Bang Roy kayaknya ini masalahnya sampai personal nih, kayak kemana-mana nggak ada satupun kata-kata baik untuk orang-orang tersebut nih. Nggak usah dibahas, nggak penting. Kita nggak perlu ngasih panggung. Nggak usah kasih Nggak usah kasih panggung karena memang niatnya cari panggung kan. Ya gua nggak mau name orang. Ya saya udah tahu karena Iya. kalau kita kasih panggung nanti belagu. Karena gini kok rugi. Ya. Rugi karena apa? Nanti setelah kita angkat nanti Ya. malah dia yang jual mahal kan anjing. Oke. Anjing itu namanya. Anjing nggak. tapi- Kita ngasih panggung dia minta harga mahal kan anjing. Kita injak-injak nanti janganlah. Jadi makanya saya bilang nggak usah dikasih panggung. Nggak usah saya tahu. Nggak usah dikasih Tapi ini panggung. udah ini beneran kalian nggak sukanya udah beneran nih. Saya nggak suka. Nggak suka ya? Nggak ada cerita. Ini nggak ada yang namanya apa namanya kok? Drama-drama itu nggak ada. Ini nggak. Gue nggak suka. Ini real. Saya nggak suka. Nggak suka ya. Ya karena apa? Nanti kalau kita angkat, Ya. kita respon, Ya. naik nih. Malah dia minta harga lebih dari kita. Waduh. Kan anjing. Ha-ha. Ya anjing lah itu namanya. Itu kan yang Lebih mending anjing. Gua anjing tahu terima kasih. ya. Lu yang nyenggol saya, lu yang pansos ke saya, kok kesannya saya yang ngemis gitu kan? Udah lah, lupakan aja. Kan anjing kau gitu loh. Ada situ bangsat kau juga kalau nggak. Ayo udahlah kita nggak usah ngomongin masalah pansos lah ya. Iya, Belagu sekali lah awak. Awak pun pansosnya sebenarnya kan gitu. Tapi pansos tapi fightnya maksudnya beda lah. Gua mungkin nggak profesional nih ngomongnya, tapi kalau dibanding sama yang tadi kita ngomong, performanya beda banget lah. Kali dia main. Ya, jadi
beda kok. Walaupun saya buruk juga saya tetap ngejual. Iya, betul. Loh, saya sama Anthony buruk saya main, tapi saya tetap ngejual. Nabrak-nabrak, ambil resiko terus sih. Tetap orang mau lihat saya main. Yes. Tetap orang pengen lihat saya main, walaupun saya main seburuk apapun saya main. Yes. Koko bisa lihat dimanapun saya main, walaupun buruk, tetap saya akan main. Oh, oke. Nah gitu. Jadi kalau Koko ngebahas yang itu, gak usah dibahas. Ya kita mau bahas yang gue mau bahas. Nah ya kita kan Kalau gimana dengan Forlan? Nah ini juga nggak perlu dibahas. Ini biar di balik layar aja. Balik layar aja. Itu kalau Smekot ini ketemu saya injek-injek batang lehernya loh. Bener, nah, pancing aja loh. Oke, gue mau bahas ini salah satu teammate dari BSA-nya Roy Tua, yaitu bakal tanding di Beyond nanti, John. Oh ya, John. John versus Andi Cobra. Pendapatnya Roy Tua gimana? Prediksinya gimana? Boxing influencer ya. Iya, boxing influencer. Ya di sini saya menilai objektif sih kok, ya. Saya lihat progresnya dari John. Bukan karena John berlatih di BSA, dia berada di tim saya dan saya juga berada di tim dia, sehingga saya menjagokan John. Tidak. Tapi memang saya melihat progresnya dia. Yes. Ya kalau menurut saya tetap John. Tetap John yang akan memenangkan pertandingan. Bukan berarti Andi tidak punya kans. Andi tetap ada kans. Tapi di sini saya ke John. Emang udah progresnya udah beda banget ya. Udah. Wow. Is he one of the? Dia beneran good boxer. Bagus. John keren. Tinggal tambah Chrisnya aja jadi Chris John. The next Chris, the Dragon John. Tuh. Real, bagus. Hey, keren. John bagus. Basicnya apa sih? Basicnya sebenarnya fit. Basicnya ya influencer aja, fitness. Iya. Terus dia pindah ke tinju, terus sekarang udah 100% boxer, sekarang udah latihan boxing rajin. Bisa dikatakan 70% atau 80% lah ya boxingnya ya. Kunci untuk kemenangannya dia lawan Andi Cobra menurut Bang Roy apa? Yang saya lihat ya, karena memang keseharian saya di BSA dan saya juga di BSA, yang kalau saya lihat John itu orangnya konsisten kok. Rajin sekali, sangat rajin. Bukan rajin aja, sangat rajin. Latihan berapa kali seminggu? Sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Siang dan malam itu pasti wajib. Udah berapa lama dia persiapan untuk? Kau tahu waktu saya bertanding lawan Elidio, Ozzy da Silva. Ya. Mereka udah 2 bulan latihan itu. Oh ya? Nah, tiba-tiba saya latihan, saya main. Mereka yang latihan, tiba-tiba saya main. Sama kayak Anthony England, dia udah latihan tuh. Iya. Nah, dia latihan, saya yang bertanding. Nah, kayak kemarin juga kejadian. Waktu saya lawan Ozzy, dia udah persiapan sebulan atau 2 bulan itu. Menjelang ini, nanti tanggal 29 ya. Iya. Jadi memang sudah persiapannya cukup panjang dan matang sih menurut Ini gua mungkin agak off script, tapi kayaknya emang atlet-atlet biasa tuh rajin. Kayak John, Rosie gitu, rajin banget latihan mereka. Ya. Dan lu ngelihat Andi Cobra sendiri kayak gimana? Kalau Andi Cobra kan saya tidak melihat secara langsung, namun konten-kontennya beberapa kali lihat FYP kan. Ya, oke. Dan saya lihat memang sepertinya dia juga sama. Kenapa sama? Sama, rajin juga. Seperti saya lihat rajin. Saya lihat konsisten juga. Ya. Apakah memang hanya karena di depan kamera saya tidak tahu, tapi memang saya lihat dia dari bentuk badannya ya kayaknya memang dia konsisten juga. Gak mungkin bisa badan kayak gitu kalau latihannya rajin. Iya. Kalau menurut saya dia rajin juga. Gaya mainnya juga mirip. Kayaknya kalau John tabrak-tabrak masuk ya. Dia infighter gitu ya. Nah, kalau itu mungkin game plan dari. Oke. Nah, kita nggak bisa. Dia bisa juga nih. Kalau disuruh out juga bisa nih. John progresnya sangat bagus kok. Oke. Dia sekarang kok lihat beberapa video, sebenarnya saya ada beberapa video sparring dengan dia bisa imbangin saya bahkan. Oh ya. Pukulan dia sekarang sudah saya nggak bisa lihat juga. Wow. Wah keren, John keren. Makanya saya bilang tinggal tambah Chris jadi John. Chris John. Okay, the Dragon. Yeah, the Dragon. Yeah. And kalau si prediksinya tuh ini bakalan jadi fight yang gampang nggak buat John? Oh kalau gampang sih nggak. Enggak ya? Enggak. Ini pasti kompetitif banget, pasti akan seru banget. Yes. Karena Andi Cobra juga bagus kok. Fisiknya juga. Saya juga lihat Andi Cobra bagus. Ya? Nggak bisa diremehin sih Andi Cobra. Jadi kalau untuk KO sih kecil kemungkinan untuk KO ya. Justru menurut gua pasti ada yang KO. Pasti ada yang KO. Kalau sama-sama nabrak masuk tetap ada kans ya untuk KO, tapi menurut saya kecil ya? kemungkinan. Oke, prediksinya gimana? Prediksinya?
John win by Yude, Yudi decision. ya? Ya, Yes. menang angka mutlak menurut saya. Oke. Ini boleh kasih bocoran dikit nggak sih? Sebenarnya John tuh latihannya sesering apa dia? Untuk persiapan ini dia tuh latihannya udah bisa dibilang seperti atlet atau enggak? Hah, lebih dari atlet gue Lebih dari sebenarnya bilang. atlet. Lebih dari atlet. Pokoknya saya persiapan kemarin, saya udah bilang. Iya. Saya kemarin main lawan Ozzy, Ya. itu mereka udah latihan gila-gilaan. Uff. Makanya saya bilang sama John waktu itu, John, persiapan lu udah lebih-lebih dari saya, kamu udah lebih-lebih dari atlet gitu kan. Nggak, ini kamu nggak ada cerita, aku bilang gitu. udah. Pokoknya bel berbunyi, tank. Iya. Kalau seandainya mau jual beli sudah. He is dibanding persiapan kali ini sama persiapan dia lawan Turkish Boy kemarin lebih Ini lebih matang. matang lagi. Karena saya lihat juga dia dari sparringnya juga Ya. dia muter kan. Oh. Waktu melawan Turkish Boy sparringnya kalau Di saya camp lihat ya di camp aja, tapi kalau ini dia muter benar-benar keliling kan. Iya. Bahkan sparring partnernya pun juara Asia. Juara Asia, ya beberapa petinju juara Asia benar-benar petinju profesional. Campnya Bang Devi juga kan ke Rudy's Camp, Bang Navel. Sekali pokoknya lawannya gua tahu itu pokoknya keras-keras itu dia. Enggak, kalau yang saya bilang petinju juara Asia ini ya di sana yang di Gunung Sari yang Jakarta Pusat. Oh, siapakah? Victoria Target. Oh, Victoria Target. Ada Flasidus Nono, ada Nono Junior. Oh, dia sampai sparring ke sana. Wah, ya makanya saya bilang itu sparring. Crazy. Bro. That's crazy. Bro. Serius. Yeah. Nah makanya saya bilang ini persiapan John sudah lebih-lebih dari atlet menurut saya. Kalau Gitu, Kong. kalau dari campnya Andi Cobra gimana? Kenal nggak? Kalau dari Nah camp-nya? sebenarnya saya nggak tahu. Saya tahu Andi Cobra hanya dari konten-kontennya aja. Hanya potongan-potongan aja kan. Oh. Nah, jadi tapi tetap dari badan kan kita nggak bisa bohongin. Memang dia bagus ya, kan. nggak bisa pungkiri dia kayak atlet udah Iya, kayak iya, atlet. iya. Dan kalau game plan-nya nggak boleh bocorin nih. Oh jangan lah. Nggak boleh nih. Itu setiap itu tanggung jawab pelatihnya kan gitu. Tapi menurut lu Andi Cobra game plan-nya bakal kayak gimana untuk lawan John? Itu juga nggak bisa kita nggak bisa kita bisa tebak seperti apa nantinya kan. Mungkin di atas ring nanti terkadang gini kok. Game plan itu bisa berubah di saat di atas ring. Yes. Game plan yang apa? IQ-nya bisa bergerak ini lawan Insting nalurinya ya, maksudnya ya jadi strategi yang tadi duga-duga. Oke. Contohnya Anthony England. Saya tahu Anthony England nggak mungkin berani mau bagu fight dengan saya. Tapi kemarin dia Karena saya habis saya maju fight. Iya, kemarin sih dipukul-pukul. Ya karena saya habis. Lawannya dipukul-pukul terus. Nah itu namanya apa? Game plan yang di luar dugaan. Iya. Nah itu kan bisa terjadi kan? Insting dia dari ini. Ya kalau dia lihat saya habis ya maju. Nah itu makanya kalau untuk itu situasional kita nggak bisa bilang gimana nanti game plan mereka gitu kan? Yes. Gitu sih kok. Seru banget sih. Pasti seru. Minggu depan ya? Tanggal 29. Dari Andi Cobra sendiri apa yang paling ditakutin? Untuk John, saya kira nggak ada yang ditakutin sih. Karena apalagi yang ditakutin persiapan John bagus. Iya sih. Partner sparringnya juga bagus. Dan bahkan dia sparring sama saya juga, tek-tekan. Sparring ringan juga dengan saya. Jadi saya kira John nggak ada yang ditakutin lagi untuk melawan Andi Cobra. Ya, Begitu. ini the next ICB Pasti ke John. Ya. pasti ke BSA nih. Saya yakin ke John. Ya ke BSA. Yoi. Ya. Keren. Pasti kok. Kita di Tangerang nih. Iya. Apa yang bikin fighter-fighter BSA spesial dibanding fighter-fighter dari camp-camp lain menurut Bang Roy? Satu mungkin aktif di media sosial ya. Oke. Jadi buat teman-teman ya media sosial itu dimanfaatin kan gitu. Iyalah. Untuk personal branding kan. Semua orang HP punya, semua orang bisa bikin video. Iya. Seperti Roy Tua juga kan. Roy Tua sih udah, maka gua bilang influencer ya ini. Udah. Bisa dibilang udah tergolong influencer ini. Iya, jadi kalau dari usia sebenarnya udah waktunya ya selesai lah gitu. Ya. Tapi karena saya aktif di media sosial ya saya tetap ya orang bilang mungkin para netizen, para penghujat, bocil-bocil FOMO kan selalu menghujat saya, udah ini, tapi tetap saya main kan. Saya nggak menjual katanya, buktinya saya main. Yes. Nah ya karena apa? Ya saya personal branding saya bagus di media sosial. Apapun itu judulnya saya tetap dimainkan. Nah jadi kembali ke pertanyaan tadi, kenapa fighter-fighter biasa dimainkan? Mungkin salah satunya yaitu aktif di media sosial itu kok. Itu Promosi. pelajaran, itu personal branding penting. Ya, And, itu. yes, pensiun. Harusnya pensiun kalau bukan karena media sosial.
Kalau kata Bang Roy, kalau misalnya kalah lawan Anthony, next bakalan pensiun. Oh ya, ya. How many fights do you have left though? Kalau setelah menang, kalau misalnya menang sama Anthony, masih lu rencana fight berapa tahun lagi sebelum? Sebenarnya ya menang atau kalah saya pensiun sih. Oh, ya. Jadi itu hanya ini saya aja, tapi enggak. Really. Kalau menang lawan Anthony bakal rematch di ini kan? Bakal ketiga ada? Kalau dia mau. Kalau dia mau, ada ketiganya. Ya saya nggak mungkin paksakan kan. Oke. Tetap saya akan berikan tawaran. Oke. Kalau menang bakalan ada ketiga dan setelah itu, Kalau mau keempat lagi ayo. oh ya. Nah gas. itu, karena rame kan. Oh, iya. Kalau netizen menginginkan Iya. dan Anthony mau ya kita gas. Kan Iya gitu. sih. Iya sih. Ya kayak Manny Pacquiao siapa? Marquez sampai 4 ya kan. Iya, 4 kali 4 Ha-ha. sampai 4 kali pertemuan. Ya kalau memang rame kenapa tidak? Promotor mau membayar lanjut kan Kalau gitu. ibaratnya ada Manny Pacquiao, ada Marquez, dirimu Marquez atau Pacquiao? Di antara Anthony sama Roy Tua ini. Saya Pacquiao lah. Dan itu dia, tapi sebelum Bang Roy rencana mau pensiun, gua really hope fight antara Anthony Angelin bakal terjadi rematch ya. Nggak tahu kapan. Dan all the best to you. Siap, oh. And apapun itu, gua pokoknya support combat sport. Ya. Let's have the best fight possible, and I'm really looking forward to the potential of Anthony versus Roy Tua. Semua orang jangan lupa follow. This is Roy Tua Mani Huruf, bro. This is my dear friend right here. Ini my champ right here. Sebelum dia pensiun, harus nonton fightnya dia. Okay, tell your mother, tell your grandma, tell your kid, tell your husband, everybody, bro. Pull up, man. Pull up this Roy Tua baby right here, man. Hey, let's go. Thank you. Thank you, Kong. Roy Tua. Yo,